Hai Besti, welcome to Bestcast. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam ya buat teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Jadi kali ini adalah podcast Bestcast kita part keempat dengan judul atau tema Jadi People Pleaser. Nah tuh, katanya sih topik ini lagi hangat atau lagi panas lah dibincangkan di media sosial, kata Menteri Kominfo. Makanya aku disuruh buat bahas topik ini sama teman-teman semuanya. Nah, dengan topik kali ini tentu aja ada bintang tamu yang tak kalah seru dong, ya nggak? Dengan ciri-ciri nih, dia agak mood swingnya parah sih bisa dibilang, dan galak lumayan juga. Bukan lumayan sih, udah bisa dibilang galak ya. Mungkin dua hal atau ciri-ciri ini udah bisa menggambarkan siapa sih yang bakal kita undang gitu. Siapa lagi kalau bukan bintang tamu spesial kita kali ini, yaitu Kak Rahma Gina Hamdi. Selamat datang Kak Gina. Halo. Halo Semuanya. Oke. Gimana nih kabar Kak Gina kalau boleh tahu? Sebenarnya kita set tempat dulu. Iya. Gimana nih Kak Gina kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bisa dong dijelasin sih siapa sih Kak Gina nih? Mungkin ada yang nggak tahu lah ya di penonton sana gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke perkenalan, aku mau bilang, aduh suara aku agak serak ya. Gak apa-apa, chill. Kurang minum. Aku mau bilang kalau bisa perasaan itu dideskripsikan ya guys. Ini aku benar-benar seneng banget karena aku bisa menjadi bintang tamu terakhir di sini. Waduh, terakhir ya tuh teman-teman. Beneran terakhir guys. Ini adalah podcast terakhir dari Best periode ini maksudnya. Betul. Jadi ini juga terakhir kali kan bakal melihat saya atau aku ya menjadi host dengan skin rambut terbaru ya. Insya Allah bakal berkesan nanti ya untuk anak cucu saya yang melihat ini. Lanjutin Kak Gina. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahma Gina Hamdi. Biasanya aku di sekolah dipanggil Gina, di rumah juga dipanggil Gina sih. Kebetulan aku di BES sebagai Wakil Presiden BES periode 2023. Oke, kalau kemarin kita udah ngundang presiden ya, nggak asik dong kalau kita undang wakilnya ya nggak. Nah kalau presiden kemarin kan udah dikasih tahu tuh seluk beluk gimana sih kehidupannya dari SD sampai SMA kan. Nah kalau wakilnya juga boleh nggak sih? Gimana sih kehidupan Kak Gina gitu dari SD sampai SMA sekarang nih? Apa aja sih yang udah dilaluin gitu kalau bisa diceritain ya? Sebenarnya nggak ada yang spesial sih di perjalanan masa sekolah aku karena se-flat itu. Apa sih bahasanya? No lab. Nah, bener, no lab. Tapi di SMA nih kok bisa tiba-tiba nih jadi wakil presiden? Nah itu nanti akan kita ceritakan. Ngomong-ngomong soal perjalanan aku selama sekolah itu, SD tuh aku orangnya gak aktif. Aku bisa dibilang orangnya tertutup. Aku juga susah bergaul sama orang-orang sebenarnya. Ya susah lah, bersosialisasi itu susah. Karena aku juga ada ketakutan tersendiri di dalam aku. Aku takut untuk dekat sama orang. Tapi kalau misalnya kalian udah dekat sama aku, kalian kenal aku, kalian bakal tahu aku gimana. Oh berarti untuk orang baru lah sulitnya. Sulitnya itu untuk orang baru. Tadi juga aku di samping dibilang galak itu kedengarannya kayak aku nggak galak guys, aku nggak galak. Kan dibilang tadi kata Kak Gina, kalau yang dekat sama aku tahu lah gitu. Itu perbedaannya guys. Sebenarnya nggak gitu. Oh nggak gitu. Oke. Gimana sih? Oke siap. Terus waktu SD ya, kalau dari SD tuh hidup aku tuh emang sedatar itu, se-flat itu karena memang aku nggak bersosialisasi yang tadi aku udah bilang. Emang boleh seperti itu Kak Gina? Boleh. Oke. Dan kalau organisasi kayak SD dulu nggak ada organisasi ya. Kalau pramuka dulu juga karena aku orang yang nggak terlalu aktif, jadi aku kayak apa sih pramuka gitu. Jadi aku nggak ikut. Walaupun di SD aku sempat diadain beberapa kali persami gitu, tapi aku nggak ikut. Aku nggak mau ikut. Paling biasanya aku cuman ikut lomba-lomba sih. Kalau misalnya lomba-lomba itu dan itu bukan lomba-lomba yang keluar sebenarnya. Lomba-lomba yang keluar sekolah nggak. Sempet pernah mau lomba keluar sekolah, cuman waktu itu karena ada masalah di kesehatan, jadi aku nggak bisa ikut. Kalau untuk contoh-contoh lombanya paling kayak kalau di dalam sekolah ya kayak lomba nari, kayak event yang diadain sama SD itulah. Oh ya guys, aku SD dulu negeri gitu di SD 09. Terus nari, solo vokal. Solo vokal. Buat teman-teman yang nggak tahu, suara Kak Gina nih di sekolah menggema-gema loh. Bohong guys, bohong. Boleh gak sih di-spill nih suaranya? Boleh lah Kak Gina ya. Dengan perlombaan solo vokal di SD gitu. Masa iya di SMA yang gak meningkat? Pasti gak meningkat ya kan. Sebenarnya jelek guys suaraku. Gak bohong. Terus.
Coba Lagu lu apa Kak ya? Gina. Ini aja. Memang itu. Oh, tahu. Dikit aja ya. Ya dikit aja gak apa-apa. Spill dikit-dikit gitu. Takut. Takut. Oke. Memang tidak mudah mencintai diri ini, namun aku berjanji akan mereda seperti semestinya. Waduh, gila sih. Bagus banget ya, Masya Allah suara Kak Gina ini ya. Ini sebenarnya bohong guys, bohong. Ini karena di depan kamera makanya dia bilang bagus, aslinya enggak. Dia kalah guys, dia kalah. Oke. Untuk Kak Gina, apa udah pernah menang gak kira-kira di SD itu? Kan udah ikut lomba tuh. Ya paling menang-menang gitu aja ya. Menang gitu aja. Maksudnya kan itu kan cuma lomba sekolah gitu. Jadi kayak sombong, flexing. enggak ada unsur flexing ya. Ya flexing, sombong aja berarti. Kalau menang sih ya paling ya ada menang. Ada menang Gitu. Ada menang. Kalau untuk lomba-lomba yang lain paling kayak aku pernah waktu itu sempet kepilih jadi atlet. Waktu O2SN. Nah, cuman gara-gara itu Atlet, kenanya di Atlet apa masalah. Cabur lari apa sih? Cabang olahraga. Oh, oke. Cabur lari apa ya? Pokoknya itu ada banyak Ini ada yang tembak batok apa balo-balo apa estafet bukan? itu bukan, dia ada lempar apa sih, lempar lembing gitu-gitu, Oh. lempar peluru gitu, Iya, terus iya, lari iya. jarak pendek, lari jarak jauh gitu. Oh, iya, Ada iya, apa ya lomba-lombanya nggak tahu, udah lupa. Itu pokoknya. Terus lomba LKBB pernah, cuman itu karena waktu itu di masalah fisik. Waktu itu kebetulan Hamin 4 aku nggak Hamin 4 deh, kayaknya Hamin seminggu kalau nggak salah. Waktu itu aku jatuh dari sepeda terus leo dan kaki aku nggak bisa berfungsi dengan baik. Berfungsi. Sekarang masih fungsi kan? Masih Kira dong. ganti prostetik gitu Kalau misalnya nggak berfungsi aku nggak bakal di sini. Oh ya, kan bisa prostetik kaki apa? Kaki kayu atau Ya, kaki oke. besi gitu. Mana mungkin ya kan? Boleh. Jadi itu guys, kehidupan Kak Gina ya. Kalau dibilang flat sih enggak ya. Enggak, dibandingkan yang lain adalah warna-warnanya. Ya kan? sebenarnya ada, cuman kalau di masalah lingkup pertemanannya kayaknya lingkup kurang. pertemanan. Aku paling cuman punya temen tuh 1 atau 2 aja yang nggak dibilang bertahan juga nggak bertahan, ganti-ganti lah. Oke, betul. Nah, Terus kalau SMP nih, kita sekarang lanjut ke SMP. Nah di SMP ini aku mulai nggak tahu ya, pikiran aku tuh terbuka di sana gitu. Aku mulai mendaftar organisasi, aku aktif gitu. Dimulai dari organisasi yang pertama itu adalah organisasi bahasa. jadi diplomat gitu ya kemana-mana. Bukan, Oh enggak. dulu kan oke. dong kejauhan kalau di momen untuk karena Oke. SMP ya. Jadi apa? Ya ada namanya itu kalau di kebetulan dulu aku mondok. Jadi ada yang namanya organisasi bahasa dan ya udah itu apa ya namanya? OPB, organisasi penggerak bahasa. Jadi kita tuh tugasnya cuma gerakin bahasa, dan kebetulan di pondok aku tuh kita nerapin 2 bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu. Dan itu ada hari-hari atau bulan-bulan bahasanya, dan tugas kami OPB itu untuk memastikan kalau santri-santri di sana itu menggunakan bahasa di hari-hari bahasa gitu. Oh iya, tahu. Berarti Inggris sama Arabnya bagus lah ya dibilang. Enggak juga Oh sebenarnya. enggak juga, oke. Kan hanya untuk menambah pengalaman. Masuk organisasi itu nggak harus kalian bisa di situ. Betul. Justru kalian masuk organisasi itu disuruh belajar. Nah betul. Gitu. Jadi medium lah. Ya medium Nggak jago lah. cuma. Dibilang bisa nggak terlalu, dibilang enggak juga Oke. ngerti gitu. Oh iya Gitu. oke. Sedang-sedang Terus saja. apa lagi nih Bu Gina? Nah, terus dimulai di kelas 8 itu aku coba ikut masuk ke OSIS. Dan di tahun ketiga aku coba, kalau dulu di tempat aku tuh nggak ada pendaftaran ya, itu tuh lewat jalur guru. Jadi kayak memang guru semua tuh guru yang milih, ustazah yang milih. Nanti ya udah kalau misalnya namanya kepilih nanti bakal diwawancara pas segala macam dan jadilah OSIS. Nah kebetulan waktu itu aku diamanahkan menjadi wakil ketua OSIS gitu. Udah wakil dari SMP guys. Ini bohong kalau bilang flat hidupnya. Ini bohong. Iya kan waktu SD. Kalau SMP kan aku baru bilang udah mulai di SMP SMA baru bergerak lagi. Udah Ada iya. nggak tidak aku bilang di awal? Ya udah iya. Apa lagi Bu? Terus aku juga sempat menjadi ketua Dewan Penggalang. Wih, kan guys, wakil terus ketua dewan.
banyak kebohongan berada di sini guys. Untung kita kulik ya dari Bu Gina ini ya. Nggak bohong guys. Terus ya udah itu aja sih. Oh juga jadi wakil di asrama. Satu lagi. Sebenarnya wakil asrama itu nggak bisa diwakilkan orang lain karena apa? Jadi kalau misalnya sistemnya dulu, kalau misalnya udah jadi ketua OSIS di sana atau wakil OSIS, itu kalian bakal jadi ketua atau wakil di asrama juga gitu. Berarti disamain aja disamain gitu. sebenarnya. Iya, betul. Jadi ada lagi? Nggak ada, udah itu aja kalau SMP. Udah SMP itu aja. Untuk SMA gimana nih ceritanya? Nah kalau SMA itu aku udah mulai dari kelas 10 itu gak tahu ya keberanian dari mana aku mencoba untuk menyalonkan diri menjadi pasangan wapres pres dan wapres gitu, capres dan cawapres gitu. Waktu itu aku udah pasangannya dan aku di situ kayak yang aduh aku punya pemikiran apa mencalonkan diri gitu, nggak tahu, semuanya ngalir gitu aja. Aku datang itu di detik-detik terakhir ya. Kalau aku bawa cerita dikit, itu di detik-detik terakhir penutupan di hari itu. Sebenarnya pasangan aku itu bukan, kebetulan teman pasangan aku tuh yang seangkatan sama Adli. Cuman kebetulan waktu itu sebenarnya bukan sama Adli, sama abang kelas. Tapi di hari itu abang kelasnya nggak masuk, jadi digantiin sama Adli. Nah setelah itu dan Adlinya iya aja, padahal dia yang kayak dia itu yang lagi lewat di koridor di koridor bawah. Sama Iya. Ya bahwa itu lagi di koridor bawah, di koridor lantai bawah, dia lewat langsung ditarik tuh sama Zaifo ya. Iya benar. Sama Zaifo. Pernah aku diajak tapi agak menyeramkan. Iya, dia sebenarnya yang diajak, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba Adli yang diajak. Saya tidak mau guys. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya kita nyalon ya, kita nyalon dan ya mungkin belum rezeki kita nggak lolos, tapi kita tidak patah semangat benar sekali. Tapi di situ aku berpindah haluan, aku nggak masuk ke BES, aku masuk ke MPK jadinya. Sama-sama MPK juga guys. Kebetulan kita dulu partner di MPK juga, partner MPK, beda komisi doang, tapi kita satu organisasi dan dipertemukan lagi di BES. Betul. Dengan peran lebih tinggi sekarang ini. Masya Allah. Nah terus di kelas 11 ya kemarin. Ya 11. Iya di kelas 11 itu atau di tahun kedua aku nyoba lagi pasangan sama yang kemarin nih, sama Bang Meme sama Hafiz Arif. Nah itu aku nyoba dan alhamdulillah akhirnya kami naik. Dan ya terjadilah kami menjadi presiden dan wapres BES periode 2023. 2 kali lah berarti. Ya 2 kali nyalon dan berhasil di pilihan kedua. Di pilihan kedua, di percobaan kedua maksudnya. Pilihan kedua. Pada pilihan ketiga. Nah, nomor 3 mereka guys. Itu aja sih kalau pengalaman organisasi aku sama sekolah. Oke. Banyak juga ya untuk Kak Gina ini. Dibanding Memen mungkin banyak Gina bisa kita lihat ya. Tapi Memen itu pengalamannya lebih banyak lagi. Oh iya lebih banyak lagi. Kalau aku kan pengalamannya dikit dan juga dia relasinya luas kan. Kalau aku kan biasa-biasa aja. Ya, gak mau sombong ya guys ya. Tapi memang beneran. Oke. Kak Gina, sampai kita nih ke pembahasan topik kita kali ini. Jadi menurut Kak Gina, kalau kita bahas tentang people pleaser gitu, apa sih yang ada di pikiran Kak Gina gitu? Ngomong-ngomong people pleaser. Yeah. Agak sulit lidahnya, susah. Bukan orang Inggris. Oke, siap lanjut. Oke, jadi sebenarnya definisinya ini banyak. Setiap orang juga pasti beda-beda pemaham. Tergantung orang yang bagaimana mendefinisikan topik kita pada hari ini, people pleaser ini. Jadi sebenarnya intinya satu. Orang-orang yang memiliki sifat people pleaser itu adalah orang-orang yang selalu mengedepankan kebahagiaan orang lain. Which is dia nggak suka sama apa yang dia lakuin itu, tapi dia tetap lakuin demi orang lain itu bahagia. Waduh. Kayak gitu intinya. Wah. Dan biasanya orang-orang yang people pleaser ini dia punya pemikiran bahwasannya ketika dia nolak sesuatu itu dapat mempersulit atau mempersempit keberadaan dia di sosial. Jadi orang-orang yang people pleaser ini biasanya cenderung berkata tidak. Dia enggan menolak. Jadi selalu dia iakan kayak gitu. Walaupun dia nggak mau lah. Iya, dia nggak mau. Itu sebenarnya bukan kemauan dia. Cuman daripada orang itu marah, dia iakan. Kayak gitu. Berat juga ya. Berat banget jadi people pleaser itu sebenarnya. Kalau bahas people pleaser ini kira-kira ada nggak sih ciri-cirinya Kak Gina, atau pernah nggak Kak Gina nih lihat di sekeliling atau lingkungan Kak Gina gitu? Ada nggak contohnya gitu? Ada.
Ciri-ciri yang paling melekat ke seseorang yang people pleaser itu, yang pertama ya, dia cenderung yang kayak aku udah bilang dari tadi, dia cenderung sulit berkata tidak. Dia itu susah untuk menolak, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia itu selalu membutuhkan validasi. Jadi ketika dia sudah melakukan perbuatan baik, secara nggak langsung dia itu membutuhkan validasi kayak lo baik ya ternyata, kamu baik ya ternyata gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak bagus dampaknya buat dia menjadi seseorang yang people pleaser ini. Terus terlalu sering meminta maaf. Itu juga salah satu ciri-ciri orang yang people pleaser. Ketika dia melakukan di sini konteksnya meminta maafnya bukan ya memang ketika kita melakukan kesalahan kita harus minta maaf ya guys, itu nomor satu itu. Kalau salah harus minta maaf. Benar. Tapi di sini yang kita bahas adalah ketika dia terlalu meminta maaf terlalu sering, terus menerus, dan minta maafnya itu bukan hal yang kesalahannya dia, kayak gitu. Jadi sesuatu yang bukan kesalahan dia meminta maaf. Oke. Misalnya kayak Zayan nih nyenggol ini, tapi di bawah sini ada orang, terus kena kepalanya, kan sebenarnya salahnya Zayan kan, cuman karena dia merasa kasihan, merasa empati, dia bilang maaf ya gitu. Tapi bukan sekali itu aja, bukan di hal yang itu aja, tapi di hal-hal yang lain. Biasanya terlalu sering meminta maaf ini tuh terjadi di dalam relationship, kayak family, friend, love itu biasanya sering di situ, dan paling sering juga mungkin di toxic relationship ya, terlalu meminta maaf keseringan. Dan ketika seseorang itu terlalu meminta maaf, mengucapkan kalimat maaf yang terlalu sering, itu kalimat maaf dia itu tuh bakal terdengar remeh sama orang gitu. Kayak gitu. Sama kayak kita terlalu banyak mengucapkan kata terima kasih. Kayak terima kasih ya udah gini-gini, terima kasih udah bantu aku, terima kasih udah gini-gini sebenarnya gini gitu. Tapi ya karena terlalu sering, orang-orang menganggap bahwasannya udahlah dia udah sering ngomong makasih juga, udahlah dia udah sering ngomong maaf juga gitu. Jadi betul. Kayak sesuatu yang diucapkan dia itu dianggap biasa aja sama orang-orang yang mendengarkannya, kayak gitu. Iya sih, karena sering diulang-ulang gitu. Karena sering terlalu diulang. Enggak hanya kata-kata itu, sebenarnya kalimat-kalimat yang lain. Kayak ini contoh yang problematika remaja ya. Misalnya kayak ada cowok sama cewek berantem nih. Si cowok ini selalu bilang, maaf ya, aku janji gak bakal ngulang lagi. Oke sekali, si cewek ini bakal percaya. Tapi kalau udah terlalu sering, gimana mau dipercaya? Gimana mau nganggap itu sesuatu yang berharga? Benar. Kayak udah sering diucapkan tapi dilanggar kembali, kayak gitu. Betul. Sama kayak yang orang people pleaser terlalu sering minta maaf. Dia udah terlalu sering meminta maaf, tapi maaf itu tuh bukan kesalahan dia. Siapa coba yang enggak risih mendengarnya kalau terlalu sering. Benar, risih nggak kalau misalnya aku dikit-dikit minta maaf, misalnya ke aku dikit-dikit minta maaf, risih nggak? Risih kan, kayak gitu sih. Kan kita udah tahu nih, ya nggak apa-apa gitu, tapi diulang terus gitu. Diulang terus gitu, terlalu sering meminta maaf yang bukan kesalahan dia. Nah, kayak gitu. Itu orang people pleaser. Tujuannya cuma satu sebenarnya, supaya orang itu nggak kecewa sama dia, orang itu nggak marah, dia nggak dijauhi sama orang-orang kayak gitu. Berarti dia takut lah ya. Dia takut. Orang people pleaser itu orang-orang yang takut untuk dijauhi. Jadi dia itu tadi seperti definisinya, dia akan selalu mengedepankan kebahagiaan orang lain. Dia menaruh kayak apa ya, seolah-olah kebahagiaan orang itu tanggung jawab dia. Kayak gitu. Jadi dia kayak taruh orang lain di pertama, baru diri dia. Baru diri dia. Jadi kayak second choice. Ya. Tapi bukan tentang second choice. Oke. Tapi kayak gitu. Kalau dengar-dengar tadi banyak lah di remaja ya hal banyak kayak gini banget ya. Dan itu memang benar sih, sebenarnya itu lagi hot topik banget di kalangan kita remaja gitu. Kira-kira kalau di sekeliling atau lingkungan Kak Gina pernah nggak ngeliat gitu? Kayaknya nggak jauh-jauh deh. Jadi aku aja. Waduh, Kak Gina rupanya people pleaser teman-teman. Bener guys. Jadi I was a people pleaser. Itu waktu SD. Makanya waktu SD dan aku bilang tadi karena aku orangnya tertutup. Aku orangnya tertutup. Aku dulu juga teman juga nggak banyak banget ya, karena itu aku dulu orangnya people pleaser. Jadi ada satu cerita. Sebenarnya bagaimana orang menjadi people pleaser itu banyak caranya. Entah dari trauma masa kecilnya, entah dari lingkungannya, banyak macamnya. Kebetulan kalau aku sendiri itu dari memang lingkungan aku gitu. Aku salah masuk lingkungan, aku salah memilih lingkungan. Sebenarnya ada lingkungan yang baik, cuman ya dulu yang namanya anak-anak SD ya. Iya, jadi benar. Kayak aku salah masuk ke lingkungan. Jadi aku punya teman. Teman aku ini tuh kami lumayan deket. Kami tuh mulai deket tuh di mulai kelas 5. Jadi ceritanya kami tuh sama-sama orang yang gak punya teman, dan akhirnya kami berteman.
Oh. gitu. Jadi dia tuh juga ada juga ada yang kayak problem, dia punya masalah yang bikin dia tuh nggak punya teman juga. Dan kalau aku dulu sebenarnya bukan problem ya, memang aku yang nggak mau mendekatkan diri ke orang gitu. Jadi kayak ya udahlah sendiri juga not bad gitu kan. Ya it's okay, sendiri juga nggak apa-apa. Lebih nyaman gitu. sendiri lah Lebih ya. nyaman sendiri, benar. Untuk anak-anak introvert nyaman itu surga banget. Nyaman Oke. surga banget. Sendiri itu surga banget maksudnya. Tuh anak-anak no lab dan introvert gitu. Oke. Nah, jadi sampai mana tadi? Sampai nih yang ketemu temen. Oh ya. Akhirnya kita kelas 5, kita temenan, nyampe di kelas 6. Kebetulan kita sekelas lagi. Terus kita temenan. Nah, jadi long short story, kita itu ada suka sama satu cowok yang sama. Gitu. Awal mula dari sini guys, sebenarnya awal mula dari sini. Dari yang ini, dari lingkungan kan berarti. Iya. Tapi waktu itu aku nggak bilang kalau misalnya aku tuh suka sama si cowok itu. Dia ngomong ke aku kayak dia baik ya, dia ini aku suka gitu kan. Oh iya kak, oh iya kamu suka gini aku bilang gitu kan. Terus ini dia sering dilihat di film-film guys. iya sebenarnya. Cuman ini memang ini real ya ini guys. real, Ini real, ini cerita real aku loh. Lanjut. Terus ya udah aku gak pernah bilang ke dia, cuman aku ya udah aku tipe yang kalau misalnya temen aku naksir sama seseorang, aku naksir juga, aku bakal mundur. Itu termasuk people pleasure, mengalah. Iya. Daripada kita temenan lagi, mending aku yang mundur. Jadi gitu. Betul. Jadi saking dulu itu karena aku udah sayang banget sama temen aku ini, kayak kan bestie gitu kan. Aku udah sayang banget sama temen aku ini, jadi aku yang kayak daripada dia marah, daripada nanti dia nggak temenin aku lagi, mending aku yang mundur gitu. Oke. Biasalah cinta-cinta anak SD, cinta monyet gitu kan. Oke. Gitu. Nah, jadi at the time dia cerita ke aku kalau misalnya dia suka sama si cowok ini dan ya udah aku mundur gitu. Nah, terus kita tuh adalah sampai di pemilihan struktur kelas kan. Kita tuh kan masuk ke kelas 6 naik kelas, kelas baru gitu kan, struktur kelas. Nah, terpilihlah si cowok yang kami suka ini tuh jadi ketua kelas. Terus ada wakilnya. Nah, aku jadi sekretaris dan si temen aku ini jadi bendahara. Oke. Nah, dulu kan waktu SD tuh kalau misalnya kita nggak ada guru di kelas, itu nanti ketua kelasnya dipanggil, nanti dikasih tugas, dititip tugas, nanti suruh sekretarisnya nyatet papan tulis. Oh iya benar. Kadang beberapa sekolah ada yang gitu, nah termasuk sekolah aku. Jadi ada waktu itu kayak kita tuh lagi nggak tahu ya, waktu itu pokoknya posisinya semua memang guru-guru tuh nggak ada yang bisa masuk kelas, kayak sibuk banget gitu. Nggak tahu gara-gara apa, lupa juga. Nah, jadi kami tuh selalu dititip tugas. Nah, akhirnya aku kan emang orangnya nggak jarang berinteraksi gitu ya. Jadi kalau misalnya aku berinteraksi dengan orang-orang tertentu tuh memang kelihatan banget, memang dominan atau nimbul banget gitu. Misalnya contohnya kayak aku berinteraksi sama si cowok yang ini, sama si ketua kelas ini. Aku berinteraksi sama dia dan si temen aku ini jealous ceritanya. Dia jealous guys, karena ya si ketua kelas ini juga orangnya tertutup. Maksudnya juga nggak terlalu deket-deket sama cewek, kecuali kayak memang profesionalitas kerja karena kita ini kan struktur kelas gitu kan, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara segala macam. Kalau bendahara itu kan paling kayak yang ya paling cuma sebulan sekali lah ketua kelasnya follow up kayak berapa. Jarang interaksi sama ketua kelas. Iya benar. Kalau sekretaris kan kayak misalnya ada tugas dititip, ya nggak mungkin dong dia yang nulis, pasti aku kan yang nulis ke depan gitu. Sepele, tapi itu menjadi itulah guys, yang kecil itu sebenarnya bisa jadi trauma loh bagi kita. Jujur aku sedikit agak trauma gimana gitu, tapi dulu sekarang juga sebenarnya masih kebawa, cuman nah nanti kita bahas gimana cara mengontrolnya. Oke, berarti waktu itu betulan dijauhin. Betul dijauhin. Nah, sebenarnya nggak langsung dijauhin. Perlahan. Pertamanya aku kayak bingung gitu kan. Kayak kenapa dia tiba-tiba diem, tiba-tiba nggak pernah ngajak aku ke kantin lagi, nggak pernah nyamperin aku lagi. Biasanya kan memang biasanya dia yang nyamperin aku gitu kan. So aku, jadi waktu kelas 6 ini kami akhirnya jadi bertiga. Yang awalnya kami berdua, kami jadi bertiga. Nah, satu member nih ceritanya. Teman sikit, kurang satu. Si teman aku ini nyamperin aku, yang teman kami yang baru ini. Pokoknya dia cerita kalau si teman aku ini nggak suka kalau misalnya ini dia jealous, dia gini kenapa ternyata kamu bisa lebih dekat sama ketua kelas ini gitu, sedangkan dia enggak. Padahal kan kamu tahu kalau misalnya dia tuh suka sama ini, gitu lah intinya. Dia nyuruh aku kurang-kurangnya interaksi atau menjauh dari si cowok ini. So aku yang kayak oh iya gitu. So aku kayak berinisiatif, aku minta maaf dong. Itu kesalahan aku nggak? Enggak sih sebenarnya. Kan? Oh iya. Ketemu dia ciri-cirinya tadi ya. Iya, tapi aku yang minta maaf. Benar. Aku minta maaf ke dia. Maaf ya, aku gini. Oke. Sekali aku pikir bakal berhenti sampai di situ aja. Ternyata enggak. Berlanjut. Ternyata enggak. Itu ada berlanjut. Setiap aku interaksi sama si cowok itu, kami bercanda-bercanda, ngejokes bareng, dia pasti marah.
Dan aku minta maaf lagi. Nah itu dia. Aku minta maaf. Dan ketika aku meminta maaf lagi, seolah-olah maaf aku tuh udah basi di dia. Seolah-olah maaf aku tuh udah gak ada artinya lagi. Dia pasti mikir kayak Allah dia bakal ngulang lagi. Tapi itu kesalahan aku gak? Enggak sih itu sebenarnya. Itu kesalahan aku kan. Sih. Nah itu dia. Jadi aku juga udah muak ya. Dan itu dari situ titik capek aku. Aku bener-bener udah males banget. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari circle aku yang itu. Waduh. Nah jadi aku sendiri di situ lagi. Ya sendiri. Keluar dari geng guys. Aku keluar dari circle aku yang itu dan ya aku sendiri. Tapi untungnya gak lama ya karena ada kelas 6 ya. Iya, SMP kan? untungnya gak lama itu udah kelas 6 juga kan. Betul. Udah kelas 6 juga jadi yang kayak ya udah gitu dah. Terus aku beralih lah ke circle sebelah. Nah, circle sebelah ini dari situ aku mulai belajar mendekatkan diri kepada orang. Kayak aku yang ngedekatin diri aku. Biasa kan kayak orang yang datang ke aku kayak yang hai namanya siapa gini. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya pas ada tugas kelompok itu masih ini karena kebetulan dulu ya aku juga aktif lah di kelas itu. Jadi adalah orang yang mau sekelompok sama aku biar kita ngerjainnya bareng gitu. Nah terus akhirnya aku gabung ke circle sebelah. Nah salah guys. Circle sebelah ini toxic. Aku ya dulu kan zaman dulu kan nggak ada bahasa-bahasa yang kayak gitu ya. Nggak ada bahasa-bahasa toxic itu nggak ada. Bahasa-bahasa people pleaser itu nggak ada. Karena belum paham lah belum kita paham, masih SD. Gitu, kita masih SD belum paham dan itu kan baru tadinya baru sekarang gitu kan. Jadi aku belum tahu bahasa-bahasa yang kayak gitu. Tapi aku sadar itu tuh nggak dampaknya itu nggak bagus di aku. Jadi waktu itu aku berpikir bahwasanya yaudah deh aku sendiri aja udah mau lulus juga gitu. Bahkan di saat perpisahan itu kayak memang kebetulan banget sih. Aku perpisahan, aku datang sendiri, aku duduk sendiri. Sedih banget ya sih. Ada nggak fotonya itu kayak duduk sendiri dan orang tua kayak enggak sebenarnya orang tua iya nggak duduk sendiri sih sebenarnya tapi sendiri dalam artinya itu yang lainnya ada kawan misalnya kayak berdua ngomong-ngomong bercanda. Iya. Kalau aku bener-bener aku cuma diam yang kayak nggak ada. Kalau misalnya ada yang ngajak foto kayak gila ya foto ya aku bakal ikut foto gitu. Kebetulan di hari perpisahan itu siangnya aku pulang kampung jadi kayak mempersingkat waktu aku di sekolah gitu. Jadi kayak oh my god acara mulai jam 8 jam 10 aku udah cabut. Aku udah ke bandara. Jadi itu kayak oh my god gitu. Tapi berat gak rasanya tuh? Enggak lah ya. Kan gak ada ini juga gimana waktu itu rasanya. Aku udah gak begitu ingat ya karena udah lama udah lewat juga. Jadi ya kalau dipikir-pikir sekarang gak terlalu berat ya. Iyalah. Tapi kalau misalnya aku mungkin di masa itu ya mungkin beratnya karena ke bawah sampai sekarang sih. Karena masih ke bawah sampai sekarang. Parah sih. Lumayan berdampak juga ya. Berdampak. Jadi guys hal-hal yang kecil itu sebenarnya dampaknya lebih besar daripada hal-hal yang langsung besar gitu. Kalau menurut aku. Kecil. Lama-lama jadi bukit. Nah iya. Saya kata pepatah guys. Nah kalau dengar kata-kata people pleaser ini kan kayak sebenarnya aku nggak suka ngelakuinnya, tapi aku nggak enak gitu. Kan tuh biasa keluar juga kan dari kata-kata. Gimana sih menurut Kak Gina itu tanggapannya dari bahasa itu? Nah itu tadi orang people pleaser itu kan orang-orang yang nggak bisa ngomong enggak, yang nggak bisa nolak gitu ya kan. Kayak aku dulu aku sulit untuk berkata enggak. Oh ya tadi kepotong ceritanya kita lihat dulu sedikit. Ini dikit aja. Yang contoh aku sebenarnya nggak menolak tapi nggak enak gitu. Jadi teman aku tuh minta aku bikinin tugas. Karena kami satu les sebenarnya. Aku memang dulu kayak yang udah kalau misalnya orang minta bantuan ya aku bantuin gitu karena ya udah sih emang kenapa masalahnya gitu kan. Kalau dulu kan mikirnya gitu ya. Tapi makin lama nih orang makin ngelunjak. Kayak kalau misalnya dia aku nggak bikinin tugas les dia, bukan tugas sekolah sih tugas les. Kalau tugas sekolah dia masih bikin sendiri kayak tugas les karena kan minta les kan kasih PR kan gitu kan. Tugas PR les gitu kayak gini coba dong tolong kerjain gitu lah kira-kira bahasa kayak coba dong tolong kerjain. Misalnya kayak aku belum selesai, so aku bilang nanti dulu lah aku belum selesai gitu. Dia marah. Yang minta maaf siapa? Aku yang minta maaf. Maaf ya, aku nggak bermaksud dia gitu lah bahasanya dulu kurang lebih gitu. Aku yang minta maaf. Terus dia yang kayak dia bisa marah itu berhari-hari guys. Padahal aku tadi udah coba nolak kan, tapi karena dia marah, jadi aku yang kayak yang aduh dia marah gitu. Jadi aku harus gimana? Tadi aku nolak kan aku bilang nggak dulu lah, punya aku belum selesai gitu. Betul. Aku nolak. Sebenarnya maksa gitu. Kita nggak salah ya kan? Kita belum selesai. Kalau mau dibuatin ngantri dong ya kan sebentar gitu. Nunggu gitu. Tapi dia marah. Waduh. Dan marah itu bisa berhari-hari. Nah kebetulan karena aku lesnya bareng dia bisa nggak jemput aku les karena gara-gara itu. Ini cerita real ya guys, nggak dibuat-buat serius. Waduh. Dia nggak jemput aku les dan alasan aku ke bundaku, aku bilangnya aku lagi capek dan ya bundaku ya kan karena ya udah kan dia lagi capek gitu. Kalau nggak dijemput tetap pergi tapi kan. Enggak. Nggak pergi kalau nggak dijemput. Juga. Waduh. Karena
karena dulu kan punya adik kecil, jadi bunda tuh nggak bisa mobile dong keluar. Oh, Kalau misalnya, iya. misalnya di waktu itu ada aku lagi nggak tidur, nggak bisa dong keluar gitu kan. Betul. Karena ada aku masih bayi waktu itu, waktu aku kelas berapa ya? Kelas 5 kalau nggak salah waktu SD. Oh, masih SD berarti Masih ya? SD. Karena kan SMA aku mondok gitu kan. Terus juga dan ketika aku menolak itu dia marah. Padahal itu kan aku minta maaf. Padahal itu kan bukan kesalahan aku gitu. Nah di situ aku merasa nggak enak. Aduh gimana nanti dia marah, dia kecewa nggak ya sama aku, kayaknya aku bakal dijauhin. Dan sialnya dia adalah orang yang tipenya itu kompor. Jadi dia tuh bakal ngomporin teman-teman aku yang lain buat nggak temenan sama aku lagi. Berarti dia kayak ngajak gitu. Waduh. Iya dia ngajak orang ngajak guys. squad. Oh my. Gue solo dia squad. Oke. Dan aduh nggak. Ngeri ya masa-masa SD kayak gitu ini kalau bisa dibilang ya. Kalau lingkup pertemanannya emang lumayan sih dulu memang Ya sih. gitu Kayak deh. ini mainin psikologi banget, masih kecil lagi ya Iya kan. kan, kecil-kecil aja udah Itu bahaya sih. ngerusak bisa mental kebentuk. orang apalagi gedenya gitu. Bener. Aku dulu punya banyak banget kawan-kawan yang kayak gitu. Waduh. Dan nggak tahu kenapa salah aku yang kena. Entah kenapa ya. Di SMP juga gitu. Kayak aku dulu nggak disukain gara-gara muka aku jutek. Gara-gara aku dibilang sombong sini sampai segala macem. Tapi emang. Padahal guys mental aku tuh nggak segede itu sebenarnya. Oh iya. Cuman karena aku nggak pernah mulai duluan ya, jadi yang kayak betul. ya udahlah, bakal ada selalu orang yang nggak suka sama kita. Benar. Mau gimana pun itu lah Mau ya. gimana Pasti pun ada, itu. selalu ada haters kita guys. Oh ya anyway tadi masalah bahasa apa tadi? Kalau misalnya kita nggak Apanya? nggak enak bahasanya. Ini aku sebenarnya nggak mau, tapi aku nggak enak gitu. buat nolak. Sebenarnya itu balik, kalau menurut aku ya, itu balik ke prinsip kalian lagi. Kalau misalnya kalian memang udah punya modal di awal, kalian punya boundaries atau punya batasan di diri kalian tentang ya kalau sama temen tuh segini, kalau sama yang lain-lain tuh segini, sama guru segini, sama orang tua segini. Kita tuh tetap harus punya batasan. Oh iya. Gitu. Dan ketika kita tidak bisa membatasi diri kita, orang lain tuh bakal semena-mena sama kita. Gitu. Betul. Jadi kayak orang people pleaser ini kan tipe orang yang dia tuh sebenarnya membahagiakan orang, mengedepankan kebahagiaan orang Betul. atau kesenangan orang lain, tapi dia mengabaikan diri dia. Ibaratnya kayak dia tuh menyelamatkan kebahagiaan orang lain. Gitu. Mungkin di pemikiran dia tuh ini untuk kebahagiaan dia juga, karena mungkin dia bahagia sama orang itu. Benar. Tapi masalahnya orang itu pula yang didahuluin dari dia. Benar sekali. Betul. Dan itu sering banget terjadi di lingkungan sekitar aku juga, banyak aku punya teman-teman yang itu, teman-teman yang kayak gitu. Dan Soalnya ini diam-diam menghanyutkan. iya, gitu orang kayak gitu dia. Dan jadi gini, gimana kalian mau nyelamatin seseorang ketika diri kalian aja belum selamat? Masuk banget. Kalau ngomong ya SD kan gitu apa pernah jadi people pleaser. Kira-kira udah pernah bangkit, udah bisa bangkit belum sekarang dari apa pendapat people pleaser itu di diri Kak Gina sendiri? sebenarnya dulu karena apa ya? Karena aku menormalisasikan perasaan itu. Aku berpikiran bahwa ya udah itu normal, semua orang ya, namanya juga kita manusia pengen punya sikap atau empati kepada sama manusia gitu. Dan dulu aku menormalkan, aku kayak udah nggak apa-apa aku yang bantuin, ya udah nggak apa-apa aku yang selalu ngalah apa segala macam. Oh iya. Dan itu tuh jujur itu memang agak sedikit bikin traumatize sedikit gitu. Dulu aku memang nggak sadar itu gitu. Aku berpikir kalau masa kecil aku tuh masa kecil yang bagus, yang wonderful. Tapi ternyata semakin dewasa, semakin segede ini, baru sadar semakin ya. besar, setelah diurai satu persatu, dibuka kembali satu persatu, buka ternyata lembaran-lembarannya lagi, membolak-balik lembaran lagi gitu kan. Ternyata enggak sebenarnya aku punya banyak trauma di masa di bagian pertemanan ya. Di bagian pertemanan tuh aku punya banyak trauma. Nah, memang susah banget buat bilang enggak. Sesusah itu memang untuk bilang enggak, guys. Mungkin kalau orang-orang yang people pleasure, kalian juga bakal ngerasain itu. Sesusah itu buat nolak, sesusah itu buat enggak, ngomong tidak, karena takut kita bakal dijauhi, takut dicap buruk, takut pokoknya dicap aneh-aneh lah. Overthinking. Itu salah satu ciri-ciri people pleasure. Overthinking atas pendapat orang lain ke dia gitu. Benar. Iya, itu dia, overthinking. Overthinking. Aduh, kalau misalnya aku salah ngomong gini-gini, dia marah nggak ya? Kalau misalnya aku gak bantuin dia bakal jauhin aku nggak ya? Dia bakal gimana-gimana nggak ya? Gitu. Padahal itu kan sesuatu yang belum terjadi ya. Tapi dia udah memikirkan hal-hal terburuknya. Dan pemikiran gitu. di orang lain lagi. Gitu di ya. pemikiran orang lain lagi. Iya. Itu
dibilang kacau sih Ya, waktu itu. betul. Itu pernah aku di SMP di titik yang bener-bener aku bener-bener nggak punya teman sama sekali. Maksudnya tuh nggak punya temennya itu ya nempel sana sini aja lah gitu. Karena di situ aku yang kayak aku tuh kayak I lost myself. Orang people pleaser itu adalah dampak negatifnya ya dari seorang yang people pleaser itu adalah dia bakal perlahan kehilangan diri dia. Dan itu aku rasain pas di SMP. SMP kelas 8 aku merasa aku kehilangan diri aku karena aku selalu mengutamakan orang lain. Gitu. Jadi kayak apapun deh, anything for you, yang penting you gak ninggalin I gitu. Wahai. Gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. gue bakal lakuin apa aja buat Waduh. bantuin lo bikin. Pokoknya lo seneng, Tapi lo jalan gue iya gitu. Nah, Iya, iya. tapi sialnya dimanfaatin. Nah, berniat baik sebenarnya kan, tapi Baik. salah orang. Salah gitu. orang, Iya. dimanfaatin jadinya. Bahaya juga. Bahaya sebenarnya. Betul. Jadi gini, orang yang people pleaser sama orang yang memang punya perilaku baik itu beda-beda tipis. Contoh, orang yang people pleaser itu dia punya sifat yang namanya transaksional. Contohnya, langsung ke contoh aja ya, nggak usah Boleh. diperlukan definisinya apa. Aku Oke. susah juga menjelaskannya. Boleh. Contohnya, ya udah deh aku lakuin asal dia nggak marah. Ya udah deh aku kerjain asal dia ya nggak ngedumel lah ke aku, asal dia nggak emosi lah sama aku. Kayak misalnya kalian dapat job desk, misalnya nanti ini kan kita mau pencalonan best nih habis ini, ya. ntar lagi kan. Nah tuh kayak dikasih email, udah kamu di Keminfo aja, udah kamu di Kemenkeu aja, kamu di KBN aja. Nah padahal di situ bukan passion kalian, tapi karena yang nawarin itu adalah orang misalnya kayak senior kalian nggak enak nih buat nolak, Betul. nggak bisa nih ngomong enggak, jadi kalian iyakan. Padahal kalian bukan di situ passionnya, itu bukan kemauan kalian. Nah itu salah. Oh iya. Itu salah karena ya di sana ketika kalian mengiyakan, di dalamnya itu ada yang namanya tekanan, tertekan kan iya. pasti masa tertekan. Gak enak di diri kita iya, gitu ya benar, rasanya. gak enak dirinya. Nah bedanya sama orang yang berperilaku baik, dia itu melakukan itu asal atas dasar keinginan dia sendiri. Misalnya dia pergi ke suatu tempat, dia melihat suatu barang, aku mau beliin ini deh buat bunda, aku mau beliin ini deh buat temen iya, aku. iya. Atas dasar keinginan dia, dia mengiyakan, tapi atas dasar kemauan dia, bukan karena yang kayak ya udahlah daripada aku nggak, misalnya kayak tadi yang best, ya udahlah daripada aku nggak masuk best, aku yain aja gitu. Dan orang-orang cerdik, orang-orang yang bisa membaca situasi dan dia memanfaatkan ini, gitu. Makanya orang-orang people pleaser ini adalah orang-orang yang mudah sekali untuk dimanfaatkan. Betul, karena sikap dia yang ya pleasing Mudah tadi, lah ya, ya mudah. pleasing gitu. Dia mohon supaya agar diri dia tidak ditinggalkan. Benar. Validasi. Bahaya banget ya untuk Bahaya. people pleaser nih. Kira-kira dari yang udah kita bahas tadi, kira-kira kayak gini ada gak sih kayak tips and trick atau gimana sih cara kita menanggulangi people pleaser ini dalam diri kita gitu untuk bisa bangkit lagi gitu? Ada nggak kira-kira kan? Aku nggak tahu cara ini bakal works di semua orang, tapi alhamdulillah ini works di aku. Oke. Dan aku mulai belajar cara ini tuh di tahun ketiga aku di SMP atau di Tahun kelas ketiga. 9. Oh. Nah di kelas 9 tuh aku udah mulai yang bodoh amat sama terserah lah, aku nggak ada kawan juga, ya udah bebas terserah gitu. Di situ aku mulai berani berkata enggak. Di situ aku mulai berani kayak nolak sesuatu, karena dulu kan SMP aku sebenarnya juga pendiam. Oh, iya. Aku nggak terlalu banyak interaksi. Iya memang aku dulu di OSIS, tapi ya udah aku ketika di OSIS ya aku bertugas sebagai OSIS. Ketika keluar dari OSIS ya mereka bakal masing-masing gitu. Bakal yang awal yang memang gak suka sama aku bakal tetap gak suka gitu. Yang gini ya guys, kita nggak bisa maksain orang buat suka sama kita. Betul. Akan ada selalu orang yang nggak suka sama kita. Orang yang people pleaser, dia nggak bisa mewajarkan itu. Karena dia berpikir bahwasannya karena aku udah ngelakuin ini harusnya dia baik sama aku. Nah itu Dia tetap berusaha. Ya? iya, jadi dia tetap berusaha membahagiakan orang lain. Padahal ya gak semuanya yang kita lakuin itu bakal berbalik lagi ke kita. Karena nggak semua orang suka kita. Iya gitu. Misal kita baik ke orang, tapi kita mengharapkan orang itu bakal baik ke kita, belum tentu. Betul. Yang kayak tadi aku bilang, orang-orang cerdik itu bakal memanfaatkan kebiasaannya orang-orang people pleaser ini. Kayak gitu. Kalau cara aku sendiri buat sebenarnya itu nggak bisa dihilangin sih, susah. Nggak bisa. Susah banget buat dihilangin. Tapi kalian bisa kontrol perasaan itu. Kalau aku di mulai masa-masa aku bangkit itu, aku mulai menanamkan prinsip.
aku bakal nggak terlalu pedulikan lagi apa yang orang bilang tentang aku, karena bahwasannya ya diri aku ya aku yang tahu aku, just aku hanya aku yang tahu aku, intinya semua tentang aku gitu. Kalau di skenario aku ya aku gitu, nggak ada orang lain. Kayak mencoba bersikap bodoh amat ya Iya, ceritanya. sebenarnya nggak bodoh amat juga, karena memang masukan-masukan orang kita tetap harus terima, tapi ambil yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya. Yang negatif itu tetap bakal kepikiran. Oke, kayak sehari kalian merenung kayak aduh sebenarnya dia bilang iya sih, cuman gak usah terlalu di bawah berlarut-larut tentang apa yang orang pikirkan tentang kita, karena terserah mereka yang punya pikiran, mereka yang punya hak untuk berpikir apapun tentang kita. Ya kita juga pasti pernah berpikir sesuatu tentang orang lain. Benar. Nah gitu, tapi kan isi pikiran manusia gak ada yang tahu, hanya Allah yang Berbeda-beda tahu, lah ya. berbeda-beda. Jadi ya kalau kata Rocky Gerung, pikiran itu tidak punya sopan santun. Jadi kalian boleh memikirkan apapun tentang orang lain, boleh aja. Boleh. Kalian mau memikirkan dia jahat, kalian mau mikirin dia macam-macam lah, mau jahat segala macam, terserah kalian gitu. Terserah. Ya intinya kan gak ada yang tahu pikiran kita, Benar. gak ada yang tahu isi pikiran kita. Jadi it's okay, kayak gitu. Betul. Sampai mana kita tadi? Tadi cara apa menanggulangi. Menanggulangi ini. Nah itu tadi yang pertama, bangun prinsip di dalam diri kalian. Bangun prinsip. Karena ini masalahnya soal diri sendiri juga dalam diri sendiri kita ya. ya. Kalau bukan kalian yang nyelamatin diri kalian, siapa? Kalian berharap orang lain nyelamatin diri kalian? Gak mungkin. Belum tentu orang itu juga selamat. Bahasanya gitu. Jadi ya kalian cuma punya kalian. Kalian cuma punya diri sendiri. Kalau itu ngerasa ganggu di diri kalian, mungkin bisa dicoba keluarkan gitu ya, diomongin gitu ya. Ada yang ketinggalan. Apa tuh? Orang yang people pleasure itu adalah orang yang sulit mengungkapkan perasaannya. Waduh, sulit lagi ngungkapin perasaan. Iya, Oke. sebenarnya banyak guys. Mungkin kalian bisa search aja ya. Iya, Itu iya. udah banyak kok bertebaran di sosial media, on internet juga. Jadi kalian tinggal bisa searching sendiri. Yang aku sebutin tadi itu yang sesuai pengalaman aku aja. Betul. Gitu. Ya prinsip paling utama. Jadi ketika kalian sudah punya prinsip, kalian sudah menetapkan boundaries, kalian sudah menetapkan batasan terhadap diri kalian antara kalian dan orang lain, itu kalian bakal bisa perlahan mengontrol sifat people pleaser itu sendiri. Kayak mulai kalian belajar mengatakan tidak, berani untuk nolak. Nah, kalau misalnya ya, aku dulu memang susah banget buat mengungkapkan kata-kata itu, susah. Tapi ketika aku mengungkap itu sekali, wah rasanya kayak Lega gitu ya. oh my god, gue Bisa rupanya. bisa ternyata Iya, gitu. iya, Memang iya. mencoba untuk pertama kali menolak itu sulit, Butuh keberanian butuh ya. keberanian banget parah. Tapi ketika kalian sudah mencoba itu kayak kalian punya proud tersendiri buat diri kalian gitu, karena kalian udah berhasil berkata tidak. Kayak kita mau terus-terusan baik sama orang lain itu buang-buang waktu gitu. Kamu Bener. baik sama orang lain, tapi kenapa kamu jahat sama diri sendiri? Wah, bener guys. Dicatat itu guys, ke diri kalian sendiri ya. Kamu sebenarnya nggak suka, kamu punya hak buat bilang enggak gitu. Betul. Kamu nggak nyaman sama itu, ya kamu punya hak buat nolak. Gak usah memaksakan untuk diterima. Itu. Jadi orang-orang people pleasure itu dia melakukan sesuatu hanya untuk diterima. Faktornya banyak. Trauma masa kecil, diabaikan oleh lingkungan, merasa terpojokkan, banyak banget. Faktor lingkungan kayak aku tadi juga salah satunya, karena faktor lingkungan aku. Di rumah aku biasa-biasa aja, aku yang kayak oh yaudah family aku is okay aja gitu, tapi memang lingkungan aku yang gak baik di saat itu. Betul. Gitu. Jadi ketika waktu at the time aku menetapkan prinsip dan boundaries aku, dan di situ aku mulai yang kayak aku terbuka nih pikiran aku. Gak selamanya orang bakal suka sama kita nggak bisa maksain orang buat suka sama kita. Bakal ada aja orang yang nggak suka sama kita. People come and go, come on. Jadi kayak Keren. gak usah lah terlalu maksain buat kalian tuh diterima sampai ngelakuin hal-hal yang justru itu berdampak negatif ke kalian dan gak ada gunanya, buang waktu gitu. Betul. Kayak ya salah satunya people pleaser ini. Kayak gitu. Terus itu yang pertama, prinsip dan punya boundaries. Terus yang kedua,
mencobalah untuk berpikir bahwasannya gak semua itu tanggung jawab kalian. Kayak gitu. Termasuk kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab kalian guys. No, big no. Itu bukan tanggung jawab kalian. Terkadang manusia itu punya rasa bahagianya tersendiri ketika dia berhasil membahagiakan orang. Oh iya. Tapi di sini konteksnya orang people pleaser itu dia berusaha menyenangkan semua orang. Oh. Gitu. Jadi beda sama kayak gini, contohnya ada seorang anak yang mau membahagiakan orang tuanya. Misalnya, anak kamu masuk ke, ini kita kan yang mau kelas 12 nih, gencar-gencarnya mau milih univ sama jurusan nih. Betul. Nah, kayak, nak kamu masuk ke jurusan ini aja ya, ke univ ini nanti papa mama bayarin, nanti bunda ya bayarin gitu. Tapi sebenarnya jurusan itu bukan di passion kalian. Oh, iya. Cuman karena daripada nanti mereka marah, mereka kecewa sama kalian juga males dengerin celotehannya, kalian iyakan. Nah, itu kalian iyakan. contoh di rumah lah ya. Itu contoh di rumah misalnya, kalian iyakan. Nah, kalau untuk yang kayak gitu-gitu, menurut aku sebenarnya nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Gitu, karena kan itu kan termasuk orang yang kita sayang. Kita berusaha menyenangkan orang yang kita sayang. Bukan semua orang. Kalau yang people pleaser ini dia tuh literally semua orang. Kayak ini pokoknya semua orang lah. Dia nggak mau ada yang nggak suka sama dia. Semua gitu. orang harus suka sama dia. Wah. Kayak gitu orang people pleaser. Itu bahaya banget guys. Itu dan aku sendiri ya, aku pribadi yang rasain dampaknya itu memang bahaya gitu. Nah jadi sebenarnya yang harus introspeksi itu bukan orang-orang yang people pleaser aja. Orang-orang yang bikin orang itu kayak gitu sebenarnya harus introspeksi juga gitu. Dan teman-temannya mungkin bisa ya kayak sadar gitu dari prinsip apa kayak ciri-ciri temannya nih, wah ini teman aku kena people pleaser nih, bisa dong dibantu gitu teman-temannya ya. Kayak kadang juga ada orang yang nggak tahu diri, dia mulutnya memang ya sebenarnya kita nggak bisa memaklumi orang-orang yang memang mulutnya itu berserakan, kayak dia tuh ngomong itu ceplos-ceplos aja gitu. Oke sekali dua kali nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah terlalu sering kita nggak apa-apa loh kayak negur dia kayak kalau kamu yang digituin kamu marah nggak? Bisa dia jawab nggak? Coba keluarin kata-kata yang bikin dia sakit hati. Dia pasti sakit hati, cuman karena mungkin dia merasa malu ya, dia nggak bakal nunjukin itu. Padahal dia sakit hati sebenarnya, gede banget. Dia marah juga, kayak gitu. Nah sebenarnya yang introspeksi itu nggak harus orang-orang yang people pleaser. Introspeksi dia harus mengubah, harus mengontrol orang-orang yang, karena itu kan semuanya berasal dari omongan ya, dari omongan, dari tindakan. Nah orang-orang yang kita juga harus sadar kalau misalnya kita udah mulai toxic ke orang, coba diperbaiki. Gitu. Memang kita nggak bakal sadar. Kadang aku juga gitu. Kadang kalau misalnya aku tuh udah mulai merasa toxic ke orang lain gitu, nanti ada aja kayak yang ngingetin, Gin kayaknya kok kelewatan deh. Kamu kelewatan deh gini. Kayaknya nggak bagus selalu ngomong kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu sih. Alhamdulillahnya selalu ada orang-orang yang ngingetin aku. Gin kayaknya kok udah kelewatan, udah kayak gini, dulu kok nggak kayak gini loh, tapi kenapa sekarang kayak gini, berubah gitu. Dan di situ aku berusaha merenung gitu, oh iya juga ya, kenapa. Nah itu kan sebenarnya bikin kita overthinking ya. Iya benar. Kalau mungkin kata orang-orang kalau tuh udah mulai berubah gini-gini, itu kan sebenarnya overthinking ya. Betul. Cuman kalau misalnya dipikir, aku tuh coba ngolah itu, aku coba ngolah pikiran itu. Pertama aku memang sedih kayak kenapa ya nggak ada yang kayak susah lah orang buat apa sih yang salah di diri aku gitu. Perasaan aku oke aja. Nah itu dia tadi, kita nggak bisa nilai diri kita sendiri, tapi orang lain tuh kadang bisa nilai kita ya, walaupun kadang nggak sesuai ya. Juga itu kan penilaian orang gitu kan. Kalau menurut kita fine aja, nggak ada yang salah di kita, tapi kan yang bisa melihat kita tuh kan orang lain. Kita nggak bisa nilai diri kita sendiri, nggak hanya satu perspektif atau sudut pandang aja gitu kan melihat diri kita. Kita juga butuh pendapat orang lain, butuh masukan orang lain untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Kayak gitu. Saling membantu lah ya. Saling membantu. Terus yang kedua, berdua ya tadi. Ya, dua. Prinsip dan boundaries. Terus sama tidak semuanya orang bisa suka orang bakal suka sama kita. Itu yang kedua. Udah mulai masuk yang ketiga ya? Iya, udah mulai masuk ketiga. Itu ada yang yang kedua itu tadi. Iya itu tadi. Ya. Kalian bisa urutin sendiri aja lah guys ya. Kalian dengerin aja pokoknya. Oke. Udah mulai ngeblank nih. Lanjut Kak. Kayak 3 itu aja sih. 3 itu prinsip sama boundaries. Terus selalu ingat bahwasannya kebahagiaan orang itu bukan tanggung jawab kalian. Gak semua hal tanggung jawab kalian. Dan yang ketiga, yang gak usah terlalu overthinking lah sama perkataan-perkataan yang sebenarnya ya kalian kan juga tahu nih diri kalian gimana. Yang sekiranya bukan
ada di diri kalian yang gak usah terlalu diambil pusing gitu. Kita boleh dengerin, tapi jangan dibawa ke hati. Kayak gitu. Aku pernah baca quotes, tapi aku lupa ini siapa yang bilang. Isinya gini, aku gak tahu kunci kesuksesan, tapi aku tahu kunci kegagalan, yaitu berusaha menyenangkan semua orang, dan itu hanya akan membuang-buang waktu kalian. Keren. Itu aku lupa sih siapa yang ngomong. Pokoknya ada quotes yang kayak gitu. Yang penting kata-katanya kita Yang penting pahami. kata-katanya kita pahami, yang kita ambil, yang kita serap makna dan intisarinya yang bagus gitu. Itu dia teman-teman, tema kita atau pembahasan kita kali ini itu tentang people pleaser. Wah, ini pemahaman materinya bagus banget dari Kak Gina ya. Karena kebetulan aku sebenarnya karena ini kali ya. Ya, ini membahas aku tentang pernah pengalaman. pengalaman. Iya, Jadi iya. karena ini pengalaman, jadi ya enjoy gitu bawaannya juga. Betul. Ngalir gitu. Jadi ada juga yang bisa diserap dari kita semua ya. Kalau rupanya people pleaser itu sangat diam-diam menghanyutkan gitu. Jadi kita harus aware lah kepada diri kita dan teman-teman kita gitu. Kalau kita biasanya dia tuh nggak bisa nyelamatin diri mereka sendiri. Jadi usahain lah kita yang tahu ciri-cirinya menyelamatkan mereka gitu ya dari orang-orang yang nggak tahu ini tuh, nggak tahu terima kasih sebenarnya. Bener. Iya bener. Iya. Bener sekali. Dia nggak tahu terima kasih, yang menyebabkan orang ini kayak yang ya akhirnya dia Malah mencari validasi terima kasih lebih banyak gitu. gitu. Itu. Dampaknya itu kan kita mikirnya baik ya. Iya. Kita menolong orang itu gitu. Tapi sebenarnya dampak ke psikis kita itu nggak bagus, dampak ke mental kita. Karena kita bakal nggak secara nggak langsung ya, bakal ada tumbuh pikiran kayaknya kalau misalnya aku ngelakuin ini baru deh aku dapetin ini. Kayak misalnya aku baikin dia, kayaknya kalau misalnya aku baikin orang-orang, kayaknya aku bakal disukai deh. Nah, itu aku rasain ketika aku udah belajar nggak jadi people pleaser lagi. Aku dijauhin sama Banyak orang-orang terdekat aku. Tapi- Itu yang aku bener-bener terpuruk. Kayak kenapa sih gitu kan? Cuma karena aku mau berubah, ya udah aku terima. Kadang kata orang juga kualitas di atas kuantitas gitu. Benar. Lebih bagus kita dapat sedikit teman tapi berkualitas daripada banyak teman tapi Benar sekali. tidak baik untuk kita gitu ya. Iya gitu. Oke. Terus juga dampak baiknya ke aku apa? Akhirnya aku di situ bisa tahu nih, ternyata yang selama ini temenan sama aku tuh ada maunya. Jadi aku bisa tahu kayak ternyata ciri-ciri orang yang ada maunya tuh gini. Akhirnya apa? Ya Allah datangkan Wow. teman-teman yang bisa menerima aku apa adanya. Ya walaupun gak banyak 1-2 orang, tapi kita sefrekuensi. Kita satu, kita bisa saling mengerti satu sama Saling lain mengerti, tanpa saling mengingatkan mengharapkan juga. apapun Betul, gitu. Kayak gitu sih yang dari berdasarkan pengalaman aku menjadi seorang yang people pleaser. Waduh, panjang pengalamannya dan Panjang. banyak seluk beluk dan kadang bisa dibilang suram juga ya dan mengerikan ya people pleaser ini ya. Gak mengerikan, Alhamdulillahnya- cuman tidak menyenangkan. Iya, tidak menyenangkan. Yang Cuma mengerikan gak sih, alhamdulillahnya- biasa aja sebenarnya. Enggak, alhamdulillahnya bisa bangkit gitu. Bisa bangkit. Bayangkan kalau kita nggak bisa bangkit sampai kita tua nanti. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Itu sebenarnya terbalik ke diri dia. Iya. Kalau misalnya dia memang mau tetap, itu termasuk salah satu aku keluar dari zona nyaman aku ya. Nah, ini kita udah beda pembahasan lagi. Betul. Nah, Oke. aku nih keluar dari zona nyaman aku dan ya aku berhasil dan alhamdulillah berhasil gitu. Tapi kan ada orang yang nggak berhasil ya. Betul, nggak semuanya sama. Nggak semuanya sama. Beruntung gitu. Cuma tadi yang aku bilang tuh bisa menatau, bisa works di kalian juga. Dan untuk teman-temannya juga ya yang mengetahui ciri-cirinya gitu, bisa dibantu temennya juga. Itu penting tuh. Kalian ingatkan mereka bahwasanya kayaknya kamu terlalu people pleaser deh. Tapi kadang kalau diingetin dia juga gimana ya? Ya gitu lah, banyak lah seluk beluknya ya. Banyak banget. Betul. Mungkin- Semuanya kembali ke diri masing-masing. Betul, kembali ke diri masing-masing gitu. Cara kita lebih aware kepada Ya. diri kita sendiri. Mau ya. sebanyak apapun dinasehatin, kalau memang dianya yang nggak mau berubah, Betul. kita bisa apa? Kita cuma harus- bisa ngasih masukan dan saran. Gitu. Gak boleh ngeyel juga gitu. Aku bilang temennya ngeyel, susah banget dibilangin. Iya. Aku bilang dia orang people pleaser yang kayak yang yaudah gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tetap seneng kok ngingetin teman-teman sekeliling aku, lingkungan aku, kayak ngingetin, kayak ngasih saran dan masukan ketika mereka punya masalah, ketika mereka cerita ke aku ya aku bakal dengerin dan aku bakal ngasih saran dan masukan sebisa aku. Saling gitu. mengingatkan. Saling mengingatkan. Oke, mungkin segitu saja teman-teman semuanya. Materi atau topik kita kali ini yaitu tentang apa sih people pleaser itu ya. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Alhamdulillah banyak ya tadi materi atau hal-hal yang di-share kepada kita yang semoga bisa membuat kita menjadi
menjadi lebih baik dan pergilah menjauh dari hal-hal yang buruk kepada diri kita sendiri ya Kak Gina. Terima kasih kepada Kak Gina atas materi hebat yang telah disampaikan tadi ya. Alhamdulillah lancar ya. Mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan sebelum kita minggat dari sini gitu. Tetap jadi diri kalian sendiri, karena apapun yang terjadi gak akan ada yang bisa nyelamatin kita, cuma diri sendiri yang kita punya. Oke, keren. Udah banyak quotes yang diberikan oleh Kak Gina ya. Banyak pembacaan bukunya nih. Mungkin segitu saja teman-teman semuanya. Terima kasih lagi buat Kak Gina Sama-sama. atas materi hebat yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kami berdua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bestie.